SMA Hang Tuah yang sudah bergabung ke dalam Zoom meeting Sekolah Komunitas Berbagi Kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, pada kesempatan kali ini pada kesempatan kali ini agenda kita adalah Sekolah Komunitas Berbagi Kebaikan. Dalam hal ini narasumber akan membagi tips triknya, yaitu tentang penguatan literasi dan numerasi berbantuan teknologi. Zoom meeting ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti pembatik level 4 karena saat ini narasumber sudah menjadi sahabat teknologi Provinsi DKI Jakarta dengan peringkat 30 besar. Oke, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Kita bacakan suratul Fatihah atau untuk agama lain menyesuaikan. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya robbal alamin. Semoga yang menjadi tujuan dari Zoom meeting kali ini yaitu bagaimana cara penguatan literasi numerasi berbantuan teknologi bisa mendapatkan kemudahan dan kelancaran sehingga nanti bisa diimplementasikan di kelas atau di sekolah sehingga kelak kemudian nanti hasilnya berimbas positif terhadap hasil literasi dan numerasi dalam rapor mutu SMA baik 47 maupun Hang Tuah. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita beranjak ke acara berikutnya yaitu sambutan. Yang pertama adalah sambutan dari Kepala SMA Negeri 47 Jakarta yang akan diwakili oleh Bapak Kepala Sekolah sendiri yaitu Pak Anwar Musadat. Kepada Pak Anwar dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, patut kita bersyukur atas karunia nikmat sehat terutama. Mudah-mudahan terus menyertai kita dengan sehat. Insya Allah kita bisa bekerja, beribadah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kita juga patut bersyukur kita bisa berjumpa Zoom meeting dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah komunitas. Sekolah komunitas ini adalah salah satu amanat yang sudah disampaikan oleh Dinas Pendidikan, bahkan SK-nya sudah keluar. Sekolah komunitas itu sebagai tindak lanjut ya, penyempurnaan daripada sekolah kolaborasi. Kalau sekolah kolaborasi kita hanya cuma 2 sekolah, kemudian komunitas meningkat. Yang saat ini ada 4 sekolah, yaitu SMA 47, SMA Hang Tuah, SMA Bina Nusantara, dan SMA Jagakarsa. Ya. Nah, pada kali ini bagi kami sekolah komunitas ya, ini pertemuan yang kedua ya, yang nanti juga bermanfaat manakala Bapak Ibu semua atau kepala sekolah ya, untuk PKKS bisa dipakai untuk membuat laporan ya bahwa kita memang sudah berjalan sekolah komunitas kita ya. Nanti saya berharap besok ini bisa kita tanda tangani MOU ya, sekolah komunitas ya. Yang lalu di SMA 47 harapannya besok bisa dilaksanakan di SMA Hang Tuah. Jadi kepada Bapak Ibu kepala sekolah dari BINUS dan Jagakarsa diharapkan bisa hadir ya, supaya kita menantang MOU. MOU ini salah satu bukti konkret daripada sekolah komunitas sehingga nanti bisa dipakai untuk melengkapi persyaratan di PKKS ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya yang tidak bisa kita hindari sekarang literasi numerasi itu menjadi bagian penting dalam rangka kita untuk melihat sejauh mana sebetulnya sekolah kita ya. Kita bisa lihat melalui rapot pendidikan, yaitu ada di situ karakter, ada literasi numerasi. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini literasi dan numerasi kita terus meningkat ya, karena bagian daripada ikhtiar kita untuk memajukan sekolah kita. Sekali lagi
saya ucapkan terima kasih kepada SMA Hang Tuah yang antusias ya. Memang waktu itu kita minta kepada Pak Hamidi sebagai bentuk konkret daripada sekolah komunitas. Mari kita gunakan kesempatan ini. Ada Pak Anto ya, yang sekarang memang menjadi tadi udah disampaikan maksud dan niatnya ya. Mudah-mudahan kita doakan juga bisa berbagi kebaikan, bisa sukses menjadi duta teknologi. Begitu pula untuk dari SMA Binus ya. SMA Binus ya, sudah saya berinfo kepada Ibu Ike dan juga sudah berinfo kepada SMA Jagakarsa supaya hadir ya. Kalau besok-besok SMA Binus atau Jagakarsa mau kita kolaborasi, monggo. Kita masih siap untuk sama-sama ya. Kalau nggak bisa ruling, kita bisa daring. Atau kalau nggak bisa offline, bisa online gitu ya. Yang penting kita bisa ngambil manfaat dari kegiatan kita. Saya pikir itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, terutama kepada Kepala Sekolah SMA Hang Tuah dan jajarannya, juga dari SMA Binus dan Jagakarsa yang sudah hadir, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini bukan yang pertama, tapi berlanjut dalam rangka untuk memperkuat literasi numerasi kita, penguatan karakter, sehingga nantinya rapot pendidikan kita terus meningkat, sehingga sekolah kita makin lama makin lebih baik. Saya pikir demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar atas sambutannya. Ada beberapa poin yang menjadi highlight. Yang pertama, sekolah komunitas, salah satu program dari dinas yang bertujuan untuk berkolaborasi dan bersinergi agar bisa masing-masing kekuatan dari sekolah bisa saling di-share atau didiseminasikan sehingga kelak menjadi sekolah-sekolah yang sudah berkolaborasi menjadi sekolah-sekolah yang unggul. Kemudian yang kedua, rapor pendidikan itu harus menjadi acuan dari masing-masing sekolah. Di antaranya ada aspek kognitif, yaitu literasi numerasi, aspek karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk aspek kognitif, semoga dengan sharing berbagi pada hari ini, yaitu terkait literasi numerasi, bisa menjadi insight baru, sehingga nanti bisa menjadi bekal atau bisa menjadi kekuatan bagi sekolah Bapak Ibu untuk diimplementasikan sehingga harapannya nanti nilai rapor baik literasi dan numerasi siswa bisa meningkat. Amin. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan untuk sambutan yang berikutnya adalah perwakilan dari SMA Hang Tuah 1 yang pada kesempatan siang hari ini akan diwakili oleh Pak Yogi atau Pak Teguh tadi Pak? Pak Teguh. Oh, Pak Teguh, ya. Kepada Pak Teguh, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga saat ini masih memberikan kita limpah nikmat, salah satunya nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita semua masih mampu bergabung di ruang maya dalam rangka kegiatan sekolah komunitas berbagi kebaikan. Yang pertama, saya mewakili Bapak Hamidi selaku Kepala Sekolah mengucapkan mohon maaf karena beliau saat ini sedang mengikuti rapat dengan seluruh Kasatdik binaan Yayasan Hang Tuah di Jakarta bersama dengan pengurus pusat Yayasan Hang Tuah. Jadi memang tadi saya dititipkan untuk menyampaikan sambutan. Kalau saya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum menyoroti tentang tema penguatan literasi dan numerasi yang berbantuan teknologi. Terus terang memang di dalam rapot pendidikan yang kemarin sudah kita sama-sama ketahui di setiap sekolah, khususnya bagi SMA Hang Tuah, untuk literasi dan numerasi memang perlu penguatan. Jadi saya
menyambut antusias sekali dengan adanya sekolah komunitas berbagi kebaikan ini dengan mengangkat tema penguatan literasi dan numerasi. Terus terang mungkin bagi saya kemampuan literasi dan numerasi yang diharapkan tinggi dari siswa itu berawal dari bapak dan ibu guru. Ya, kalau bapak, ibu, dan gurunya memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang baik, saya percaya, saya yakin dan percaya itu dapat menularkan kepada para siswa. Akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, jika kemampuan literasi dan numerasi guru yang tidak baik ya atau perlu ditingkatkan, itu nanti akan juga berimbas kepada para siswa. Nah, saya berterima kasih kepada teman-teman guru di SMA Hang Tua yang sudah bergabung di Zoom meeting kali ini, yang mungkin menjadi salah satu sarana ya, sarana untuk meningkatkan secara pribadi kemampuan literasi dan numerasi bagi diri Bapak Ibu dan guru. Tetapi ini jangan hanya berhenti di diri Bapak Ibu guru, tapi nanti diteruskan kepada para siswa sehingga diharapkan nanti outputnya atau keluarannya di tahun 2024 rapot pendidikan SMA Hang Tua khususnya itu di bidang literasi dan numerasi mengalami peningkatan. Saya berharap waktu ke depan ini beberapa menit atau beberapa jam ke depan bisa dimanfaatkan dengan baik dari Pak Hardianto ini sehingga akan mengimbas pada para siswa tidak hanya di sekolah kami di SMA Hang Tua tapi di sekolah komunitas lainnya baik di SMA 47, SMA Bina Nusantara dan di SMA Jagakarsa. Demikian sekedar sambutan dari saya mewakili SMA Hang Tua. Selamat berkegiatan, mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Teguh atas sambutannya. Tadi ada beberapa yang bisa di-highlight dan digarisbawahi adalah literasi dan numerasi memang saat ini sedang hype ya Bapak dan Ibu. Mungkin penguatan literasi dan numerasi ini perlu, dan di sini narasumber akan mencoba men-sharing penguatan numerasi yang sudah diterapkan di SMA narasumber untuk diimplementasikan, sehingga apabila nanti Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang positif, mudah-mudahan nanti bisa menjadi bekal, kemudian nanti bisa menjadi korelasi positif sehingga nanti hasil rapot mutu atau terutama rapot hasil literasi numerasinya menjadi lebih baik lagi. Amin. Baik Bapak dan Ibu, izinkan untuk saya berbagi. Untuk kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya saya mengikuti program pembatik. Kemudian program pembatik itu memiliki 4 level, level 1, 2, 3, dan 4. Kemudian pembatik itu program dari Kemdikbud yang sangat baik ya Bapak Ibu. Jadi di program tersebut guru diminta untuk bisa mengimplementasikan teknologi karena memang saat ini peserta didik kita sudah terbiasa dengan gadget, jadi kita juga tidak boleh ketinggalan. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyampaikan materi kita dengan berbantuan teknologi sehingga anak menjadi mudah untuk mencernanya, kemudian juga hasil atau tujuan pembelajaran bisa menjadi lebih baik. Nah, untuk saya saat ini adalah sudah masuk ke level 4 yaitu berbagi dan berkolaborasi. Jadi kami diminta untuk berbagi praktik kebaikan yang sudah diimplementasikan di sekolah. Sebentar izin share screen ya Bapak Ibu. Apakah sudah tampak? Bagaimana Bapak Ibu, apakah share screen-nya sudah tampak? Sudah Pak. Sudah, oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim.
penguatan literasi numerasi berbantuan teknologi. Jakarta 24 Oktober 2023. Pertama kali adalah pertanyaannya seperti ini. Apakah literasi atau literasi matematika itu penting? Jawabannya adalah iya, sangat penting. Kenapa ini penting? Alasannya apa? Yang menyebabkan kita memang harus menguatkan literasi dan numerasi kepada peserta didik kita. Kenapa begitu penting? Yang pertama adalah literasi dan numerasi merupakan kemampuan dasar yang diperlukan oleh siswa untuk memahami konten dan juga memahami substansi, sehingga siswa tersebut mampu memahami ilmu pengetahuan secara utuh. Jadi, literasi dan numerasi itu adalah gerbang pengetahuan siswa dan merupakan kemampuan untuk siswa berpikir kritis. Jadi, literasi dan numerasi ini sangat penting untuk membekali siswa menghadapi abad 21, di mana di abad 21 siswa itu diminta untuk dapat belajar dan berinovasi, kemudian siswa dapat menggunakan teknologi informasi, dan yang terakhir siswa dapat bekerja dan berkontribusi di masyarakat. Kemudian yang memperparah kenapa ini penting, karena hasil PISA kita Bapak Ibu, PISA atau Program for International Student Assessment yang sudah kita lalui setiap beberapa tahun sekali, itu terutama yang saya ambil tahun 2018, mengatakan bahwasanya 7 dari 10 siswa usia 15 tahun di Indonesia yang menjadi sampel, itu mengatakan tingkat literasinya masih berada di bawah kompetensi minimal. Jadi ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karenanya, kementerian itu menekankan untuk bagaimana caranya supaya kemampuan literasi dan numerasi itu meningkat. Dan yang pertama, kebijakan dari Merdeka Belajar adalah mengubah dari yang pertama ujian nasional menjadi asesmen nasional. Dan dari asesmen nasional itu juga yang diukur bukan nilai kognitif, melainkan kemampuan dasar atau asesmen kompetensi minimum, atau yang biasa kita sebut dengan AKM. Dan di AKM yang diujikan hanya adalah 2 saja, yaitu kemampuan literasi dan numerasi. Jadi kesimpulannya kita Bapak Ibu sepakat ya, harus meningkatkan dan menguatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Dan Bapak dan Ibu, bagaimana caranya? Kemampuan untuk menguatkan literasi dan numerasi itu bukan hanya tanggung jawab guru bahasa Indonesia, bukan tanggung jawab guru bahasa, dan bukan hanya tanggung jawab guru matematika, tapi semua pihak di sekolah itu bertanggung jawab untuk membuat kemampuan literasi dan numerasi siswa itu meningkat. Seperti contoh sarana prasarana yang menunjang. Ini kan bagian sarpras di sekolah harus menunjang, sekolah itu harus menunjang kemampuan literasi siswa. Seperti membuat pojok literasi, mading informasi, agar apa? Agar siswa itu terbiasa budaya literasi atau budaya membaca. Kemudian budaya untuk mendapatkan informasi dari bahan bacaan. Oke, contoh seperti ini ada gambar di beberapa sekolah yang sudah menerapkan sarana dan prasarana yang menunjang kemampuan literasi dan numerasi. Seperti itu. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan mading-madingnya yang mungkin masih kosong, mungkin bisa diisi dengan informasi yang sifatnya informatif. Sehingga siswa tuh bisa update, selain siswa bisa meningkatkan kemampuan literasi, siswa juga mampu mendapatkan informasi terkait hot news atau informasi terkini baik di bidang iptek maupun bidang-bidang lain. Kemudian, nah di SMA 47 saya mendrill latihan yang bersifat kontekstual yang berkaitan dengan literasi dan numerasi. Karena saya guru matematik, saya mungkin akan lebih meng-highlight kepada literasi matematika atau yang biasa dikenal dengan numerasi ya Bapak Ibu. Nah, apa praktik yang sudah saya lakukan, kemudian kemarin praktik ini saya bikin videonya di level 3, alhamdulillah saya lulus di level 3 dan saat ini saya sudah memasuki level 4 atau level berbagi dan berkolaborasi. Nah, untuk yang sudah saya lakukan antara lain adalah seperti
Sebentar. Tapi sebelum kita ke praktik baik yang sudah diimplementasikan di sekolah, izinkan saya untuk menerangkan terlebih dahulu komponen-komponen yang diujikan dalam asesmen kompetensi minimum yang diujikan di asesmen nasional. Karena di asesmen nasional ada 3 survei atau 3 pertanyaan yang akan dijawab oleh siswa. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum, di mana di situ akan diujikan kemampuan literasi dan numerasi. Yang kedua adalah survei karakter, dan yang terakhir adalah survei lingkungan belajar. Nah, numerasi sendiri atau literasi matematika tujuannya sangat baik sekali Bapak Ibu. Di mana di dalam tes asesmen numerasi itu siswa diminta untuk menguasai konsep, menguasai prosedur, menguasai fakta dan alat matematika, dan ini akan digunakan untuk menjawab persoalan yang bersifat kontekstual atau permasalahan-permasalahan mereka dalam kehidupan sehari-hari yang relevan. Gunanya apa? Sebagai bekal mereka kelak nanti menjadi warga Indonesia maupun berkontribusi sebagai warga dunia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang nanti akan mereka hadapi. Jadi tujuannya sangat baik sekali. Oleh karena itu, dari kementerian untuk komponen numerasi yang diujikan Bapak Ibu, ini saya sumbernya dari Pusmendik, Pusat Asesmen Pendidikan, di mana mereka adalah badan layanan yang khusus untuk membuat soal-soal berkaitan dengan literasi numerasi. Nah, dalam asesmen numerasi sendiri ada konten, kemudian ada proses kognitif, dan ada konteks. Kenapa ada konteks? Karena soal numerasi maupun literasi itu soal yang sifatnya kontekstual, soal yang mengandung stimulus, bukan soal yang langsung ke pertanyaan, tapi ada introduction-nya, ada wacananya. Sehingga siswa setelah mendapatkan wacana, diharapkan wacana tersebut juga bisa memberikan insight atau bisa memberikan wawasan baru, seperti itu. Kemudian untuk kontennya yang diujikan di numerasi, itu konten-konten sederhana Bapak Ibu, bukan konten-konten yang sifatnya sangat mendalam. Bukan seperti materi matematika secara umum ya, tapi ini hanya materi-materi pokok, materi-materi mendasar yang dibutuhkan agar siswa mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk proses kognitif, soal numerasi itu setelah dipelajari itu soalnya ada 3 level. Level 1 pemahaman, level 2 penerapan, dan yang paling sulit adalah level 3 penalaran atau yang biasa kita kenal dengan higher order thinking. Soal-soal yang tidak rutin. Kenapa soal rutin susah itu tidak termasuk soal penalaran? Karena kalau soal yang susah tapi sudah rutin dikerjakan, maka itu nanti jatuhnya adalah recalling. Oh, saya udah pernah nih menjawab soal ini. Saya jawabannya kalau nggak salah ini. Nah, berarti itu tidak lagi menggunakan daya nalarnya untuk menyelesaikan soal. Nah, semakin tinggi kalau Bapak Ibu biasa memberikan soal, jadi jangan hanya memberikan soal yang levelnya hanya level lower order thinking, tapi kalau bisa memberikan soal berbagai level. Kenapa? Karena semakin tinggi kita memberikan soal, maka membuat kemampuan siswa itu dalam mengambil keputusan yang lebih kompleks menjadi lebih baik. Ini ada contoh salah satu soal yang awalnya 50 tambah 25, kemudian soalnya dibuat lebih sulit, tapi sebenarnya soalnya sama tentang 50 tambah 25, tapi ini lebih kepada soal cerita. Jadi membuat soal yang lebih tinggi kemampuan kognitifnya menjadi mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir lebih kritis dan kreatif. Nah, ini salah satu contoh soal numerasi yang ada di AKM ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti biasanya ada stimulusnya berupa wacana, biasanya dilengkapi juga dengan diagram, baik tabel, diagram batang, ataupun diagram-diagram yang bersifat infografis seperti itu. Kemudian ada pertanyaannya, kemudian pertanyaannya bisa dalam bentuk pilihan ganda kompleks, isian, ataupun semacamnya. Nah, untuk konteksnya karena soal numerasi atau literasi itu adalah soal yang ada stimulusnya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti masalahnya bisa masalah yang berkaitan dengan personal, masalah yang berkaitan dengan sosial budaya, maupun masalah yang berkaitan dengan scientific. Nah, ini adalah nah Bapak Ibu dalam bagaimana praktik baik yang sudah diterapkan di SMA Negeri 47 Jakarta. Jadi kami selain
membuat sarana prasarana yang menciptakan kemampuan literasi siswa, kami juga butuh untuk mendrill soal. Nah, untuk mendrill soal kita butuh tools atau alat. Alat ini untuk apa gunanya? Melatih kemampuan literasi dan numerasi siswa. Nah, karena ini temanya pembatik, jadi menggunakan bantuan teknologi. Kenapa menggunakan bantuan teknologi? Yang pertama, siswa kita, Bapak Ibu, sudah sangat familiar dengan menggunakan gadget, dengan menggunakan komputer, itu sudah terbiasa. Jadi bahkan kemampuan mereka itu lebih tinggi dibandingkan kita para guru. Oleh karena itu kita mencoba bagaimana menciptakan teknologi-teknologi yang gunanya untuk memudahkan kita dalam mentransfer pengetahuan, terutama dalam hal ini bagaimana caranya supaya menguatkan kemampuan literasi numerasi. Berikut adalah contoh dari SMA 47 sebelum nanti kita demokan ya Bapak Ibu ya. Ini contoh yang sudah kami terapkan di SMA 47. Halo, apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Perkenalkan, saya. Teknologi yang digunakan pada pembelajaran kali ini adalah Microsoft PowerPoint, aplikasi ClassPoint, dan pemanfaatan akun belajar.id melalui platform Merdeka Mengajar sebagai asesmen saya formatif. menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint yang saya kolaborasikan dengan aplikasi ClassPoint. Kemudian juga ada satu platform namanya platform Merdeka Mengajar yang menggunakan akun belajar.id untuk melatih soal, karena nanti akan kami coba demokan ya Bapak Ibu ya. Jadi di aplikasi platform Merdeka Mengajar itu sudah disediakan baik itu media ajar maupun asesmen untuk AKM kelas. Jadi situ sudah banyak sekali soal-soal yang bisa Bapak Ibu latihkan kepada siswa agar siswa itu terbiasa terhadap soal-soal yang bersifat kontekstual, soal-soal yang bersifat menguji literasi dan kemampuan numerasi siswa. Assalamualaikum. Oke, pada kesempatan siang hari ini kita berdoa dulu ya untuk mempelajari numerasi pada siang hari ini supaya kita diberikan pemahaman yang mudah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Microsoft PowerPoint dirancang khusus agar pembelajaran numerasi dapat dipahami peserta didik dengan baik. Itu wacananya memberikan kita suatu insight, dan yang ditanyakan adalah yang warna merah ini ya nak. Kalau kita mau menghitung merah, kita recalling. Kita masih ingat yang waktu SMP kita pernah belajar yang namanya teorema Pythagoras. Kalau kita gambar garis sejajar tinggi kap, maka dia akan membentuk segitiga siku-siku ya 24. B-nya tapi bagus, pinter. Jadi C-nya bisa dapat. Apa katanya? A kuadrat, A-nya 24, B-nya 20 min 10 sama dengan 10. Sehingga A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. 24 kuadrat tambah 10 kuadrat sama dengan C kuadrat. 24 kuadrat berapa nak? 24. Aplikasi ClassPoint sebagai bentuk gamifikasi digunakan untuk mengecek apakah peserta didik paham atas apa yang sedang mereka pelajari.
DE-nya udah tahu dong panjangnya berapa? 10. BC-nya 20. Jadi 10 banding 20 sama dengan S1 per S1 tambah tadi S2-nya 26 ya. Kita kali silang. Jadi apa? 10 S1 plus 260 sama dengan 20 S1. Pindah ruas saja ya. Jadi 10 S1 sama dengan cari si luas selimut kerucut besar, yaitu Pi kali R kali S. Pi-nya V, R-nya berapa? R-nya 20 kali S-nya S1 tambah S2, 26 tambah 26, 52, bagus pintar. Jadi Kelas Point juga bisa memberikan feedback terhadap guru atas materi yang telah disampaikan. alhamdulillah ya, responsnya positif. Aku cinta numerasi loh. Pemberian reward terhadap peserta didik yang aktif dapat menciptakan iklim aktif, kolaboratif, dan kompetitif. Platform Merdeka Mengajar digunakan sebagai asesmen formatif guna mengukur kemampuan numerasi peserta didik. Demikianlah video praktik. Oke. Nah, itu Bapak Ibu, jadi selain tadi kita menciptakan sarana belajar yang menunjang kemampuan literasi numerasi, ternyata teknologi mampu untuk menguatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Di praktik baik kali ini saya mengimplementasikan penggunaan teknologi yang pertama adalah Microsoft PowerPoint dikolaborasikan dengan aplikasi ClassPoint. Kemudian untuk drilling latihan soal, saya menggunakan platform Merdeka Mengajar. Nanti kita coba demokan ya Bapak Ibu ya. Untuk apa platform Merdeka Mengajar itu untuk mendrill latihan soal sehingga nanti kita bisa mendapatkan gambaran apakah siswa kita sudah bagaimana potensi siswa kita dalam menghadapi soal literasi numerasi, apakah sudah di angka kompeten di atas kompetensi minimal atau masih perlu intervensi seperti itu. Jadi nanti kita bisa memberikan pendekatan-pendekatan terhadap siswa yang masih mungkin butuh intervensi kita untuk meningkatkan lagi kemampuan literasi numerasinya. Seperti itu. Oke. Nah, untuk penggunaan saya akan mendemokan yang pertama untuk penggunaan PowerPoint dan ClassPoint. PowerPoint dan ClassPoint ini sangat baik sekali untuk seperti ini. Jadi ketika saya pertama saya rancang dulu soal yang mau saya drill agar siswa terbiasa dengan menjawab soal-soal yang berkaitan dengan literasi dan numerasi. Di sini saya membuat dari mulai blank ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita membuat blank presentation, kemudian kita create. Jadi dasarnya alurnya kenapa saya membuat seperti ini. Yang pertama saya create stimulusnya dulu. Karena soal numerasi maupun literasi itu berkaitan dengan soal yang kontekstual, ada stimulusnya, sehingga saya buat permasalahannya terlebih dahulu di sini. Kemudian saya tanyakan kepada siswa, ini salah satu contoh bentuk benar salah. Tapi karena ini sifatnya interaktif, maka saya tuliskan di sini tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Jadi pernyataan benar salahnya di sini saya bikin bagian per bagian ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ada persoalannya tadi setelah siswa membaca stimulus, kemudian saya buat pertanyaan yang pertama, tentukan benar atau salah pernyataan berikut, sisi miring kap adalah 26. Kemudian nanti saya bahas di sini. Dan pembahasannya saya bikin step by step, di mana supaya apa? Supaya siswa itu memahami
setiap langkah dan jadi alurnya jelas supaya siswa mendapatkan hasil yang diinginkan. Di sini kan kita mau menentukan sisi miring sehingga saya merecall kemampuan siswa terkait teorema Pitagoras di sini. Teorema Pitagoras, jadi saya bikin slide per slide ya Bapak Ibu. Jadi step-stepnya saya bikin saya bikin satu halaman ya. Seperti itu. Nah, ini PowerPoint-nya. Kemudian saya kolaborasikan dengan aplikasi ClassPoint. Aplikasi ClassPoint ini sangat baik sekali ya Bapak Ibu, terutama untuk misalkan di awal saya mau menanyakan bagaimana perasaan siswa untuk belajar hari ini, apakah mereka sudah siap atau belum, sehingga nanti di ClassPoint, di sini kan ada di aplikasi ClassPoint ini ada berbagai macam contoh, misalkan di sini ada buat soal pilihan ganda, bisa membuat soal word cloud. Nah, untuk membuat angket tentang, misalkan kita mau menanyakan atau menanyakan feedback terhadap apa yang sudah kita sampaikan, bisa juga dengan menggunakan fitur word cloud. Bisa juga short answer dan lain sebagainya. Nah, di sini saya menanyakan tentang word cloud. Di sini saya mendapatkan hasil kemarin tuh waktu awal-awal tuh pas ditanya anak-anak ada yang ngantuk, ada yang terpaksa, ada yang happy seperti itu ya. Kemudian ini waktu awal pertama, nanti setelah di akhir kita bisa menanyakan. Kemudian di sini saya bisa bikin soal pilihan ganda. Jadi nanti kita tinggal manfaatkan menu multiple choice di sini. Kemudian karena ini benar salah saya bikin hanya 2 choice di sini. Kalau siswa menjawab ini adalah benar, siswa jawab A. Kalau menurut siswa ini salah, siswa menjawab B. Seperti itu. Jadi ini bisa dijadikan gamifikasi ya Bapak Ibu. Mungkin ketika mengajar, kita mau menerangkan sesuatu, kemudian kita mau ngecek apakah siswa sudah paham apa yang sudah kita sampaikan, bisa dengan menggunakan fitur ClassPoint yaitu multiple choice, atau kalau misalkan Bapak Ibu tidak mau memberikan opsi, bisa dengan menggunakan fitur fill in the blank. Jadi nanti misalkan ini dibikin fill in the blank. Seperti itu. Ada contoh yang fill in the blank. Misalkan seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya tadi setelah menggunakan aplikasi ClassPoint dan PowerPoint, saya melanjutkan dengan menggunakan platform Merdeka Mengajar nih Bapak Ibu. Mungkin yang belum tahu ya, platform Merdeka Mengajar itu sangat powerful. Oke, kita buka dari Belajar ID ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kan sudah punya akun Belajar ID, tinggal buka PMM. Kemudian nanti buka platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu misalkan mau mendrill siswa untuk terbiasa mengerjakan soal literasi numerasi, sehingga nanti ketika menghadapi soal litnum yang AKM atau ANBK, siswa nanti diharapkan mendapatkan hasil yang baik. Boleh Bapak Ibu berikan drill latihan soal. Di sini nanti ada asesmen murid. Bapak Ibu klik asesmen murid. Kemudian di sini nanti AKM kelas. Bapak Ibu buat AKM kelas. Nanti Bapak Ibu bisa membuat kelas. Kalau belum punya kelas nanti silakan bisa membuat kelas. Nanti di membuat kelas. Kemudian Bapak Ibu bisa ini kelas-kelas yang sudah saya buat, penguatan numerasi ANBK dan penguatan numerasi di sini ya. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa tambahkan kelas, bisa bikin kelas. Kemudian untuk menambahkan soal, Bapak Ibu tadi di tempat yang tadi ya, di asesmen murid, kemudian nanti cari AKM kelas, kemudian Bapak Ibu sesuaikan dengan soal yang mau Bapak Ibu latihkan. Misalkan di sini karena saya mau melatihkan mulai dari fase E, saya terapkan di sini, kemudian saya pilih
literasi atau numerasi. Misalkan saya mau melatihkan numerasi, saya klik numerasi. Kemudian nanti saya mau memasukkan soal tipe apa? Aljabar, data ketidakpastian, geometri, atau yang lain. Misalkan saya memasukkan soal aljabar. Nah, nanti tinggal saya kirim asesmen ini mau sebagai bentuk online, Google Form, atau nanti dicetak. Bisa juga dalam bentuk cetakan. Kalau Bapak Ibu mau mendapatkan hasil secara otomatis, saran saya adalah menggunakan online, kemudian nanti Bapak Ibu tinggal bagikan ke kelas, misalkan saya bagikan di penguatan numerasi. Nah, nanti di sini tinggal buka tautan aja. Nanti tautannya bisa langsung dikirim ke WA group atau nanti sebenarnya udah masuk ke dalam kelas ya. Tapi mendingan Bapak Ibu salin, kemudian Bapak Ibu kirim ke grup kelas. Seperti itu. Nah, untuk hasilnya contoh yang sudah saya dapatkan, misalkan di sini, ini yang sudah saya koreksi. Sini nanti kita bisa dapat hasilnya, nilai-nilai anak bisa ketahuan. Sehingga kita bisa punya analisis kelas, ada berapa siswa yang perlu intervensi, ada berapa siswa yang sudah cakap, ada berapa siswa yang sudah mahir. Nah, jadi platform Merdeka Mengajar sangat baik sekali untuk Bapak Ibu berikan di kelas. Kemudian yang berikutnya, nah, saya untuk memfasilitasi karena kan tipe belajar siswa itu variatif, ada yang kinestetik, ada yang audio, ada yang visual. Kalau yang tadi mungkin visual, audio saya sudah membuatkan untuk yang tipe kinestetik yaitu dengan menggunakan aplikasi AR, menggunakan aplikasi assembler. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini untuk memfasilitasi siswa yang tipenya kinestetik. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan barcode-nya kepada siswa atau kita tempelkan di mading-mading sehingga siswa bisa mengecek soal secara 3D, 3 dimensi. Nah, ini soal yang sudah saya sajikan secara 3 dimensi. Bapak Ibu nanti siswa biasanya lebih suka ya sesuatu yang baru seperti itu dibandingkan sifat yang konvensional. Nanti di situ pertanyaannya siswa bisa menjawab, kemudian kita kasih respon kalau salah nangis. Ada simbol nangis berarti itu artinya siswa menjawab salah. Itu udah cukup. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Nanti untuk aplikasi assembler beserta tutorialnya akan kami sampaikan nanti dalam link drive ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja praktik baik yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, saya menggunakan teknologi untuk mendrill soal murid-murid, yaitu dengan menggunakan Microsoft PowerPoint, dikolaborasikan dengan ClassPoint. Kemudian saya menambahkan platform Merdeka Mengajar untuk melatih siswa, karena soal-soal yang tersedia cukup banyak, sehingga siswa bisa terbiasa untuk mengerjakan soal tipe AKM, literasi dan numerasi. Kemudian saya juga menggunakan soal buatan saya sendiri secara 3 dimensi menggunakan aplikasi assembler. Aplikasinya seperti ini Bapak Ibu. Assembler, nanti Bapak Ibu silakan dibuka nih assembler assmblrworld.com. Kemudian Bapak Ibu nanti silakan daftar dulu, ini gratis ya Bapak Ibu ya, tidak berbayar. Kemudian nanti Bapak Ibu buat project-nya di sini. Project-nya di sini saya sudah membuat satu project yang ini di sini, yang soal tadi. Ini untuk membiasakan siswa dengan menggunakan 3 dimensi. Jadi terbiasa drilling latihan soal. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada manfaat yang bisa Bapak Ibu diseminasikan atau bisa Ibu implementasikan di sekolah, alhamdulillah. Kalau misalkan banyak kekurangan, mungkin kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendengarkan paparan ini. Saya akhiri penjelasan saya sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin menindaklanjuti apa yang sudah saya jelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lanjut aja Bapak Ibu kita ke sesi tanya jawab ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan membuka mikrofon atau boleh juga langsung raise hand. Ya, izin tanya nih Pak Hardianto, ya, Pak Iya, Anto. silakan Pak Yogi. Ya, yang pertama selamat kepada Pak Anto nih yang sudah pembatik level 4 ya Pak. Saya Alhamdulillah. pas pandemi pernah ikut sampai lulus level 2 tapi level 3 gak lanjut. Gitu. Iya. Iya, Pak. Ini sangat menarik tentang pembelajaran literasi numerasi menggunakan teknologi. Nah, tapi saya masih kurang, mungkin karena baru sekali dijelasin ya, jadi masih kurang paham gimana caranya. Nanti kalau ada tutorialnya Pak Anto, boleh dibagi biar bisa dibuat gitu. Terus Siap. yang kedua dari yang Pak Anto praktekkan, apa dampak yang terjadi di peserta didik? Mungkin itu Pak. Ya, makasih Pak Anto. Siap. Terima kasih Pak Yogi. Untuk yang kedua dulu saya jawab. Alhamdulillah dengan penerapan seperti ini, kemampuan numerasi siswa, karena saya bidang numerasi ya, itu meningkat tajam. Dari sebelumnya tahun 2021 itu hanya mendapatkan skor 70-an. Di tahun ini kita berhasil numerasinya 89, hampir mendekati 90. Nah, itu nilainya baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional kita berada di peringkat A atau di 20% teratas. Seperti itu. Untuk dampaknya, Pak. Alhamdulillah. Jadi kemampuan numerasi anak jadi menjadi terlatih. Kemudian untuk yang tadi permintaan yang Bapak itu sudah akan saya buatkan. Nanti Bapak dan Ibu bisa cek di saya akan berikan ini apa namanya, Google Sites. Google Sites sebentar. Share screen. Jadi nanti Bapak Ibu diseminasi saya mungkin tadi Bapak Ibu karena kita waktunya hanya singkat, jadi semua yang akan saya sampaikan ini sudah saya taruh di Google Sites. Sorry. Nanti akan saya taruh di Google Sites. Jadi di Google Sites ini nanti ada selain kontrak belajar saya dengan anak, perangkat belajar, kemudian saya juga ada media belajar Bapak Ibu. Di sini ada media belajar berbasis Lumi, di mana ini media belajarnya sangat interaktif. Siswa bisa, ini saya contohkan ya. Kemudian saya juga ada video pembelajaran interaktif. Oke, nanti untuk yang permintaannya Pak Yogi, ini semua nanti akan saya taruh di blog, Pak. Ini contoh saya kemarin seri berbagi di MGMP. Di MGMP, di sini selain saya jelaskan, saya juga menyampaikan tutorialnya semuanya, cara-caranya ya, teknik-tekniknya dari mulai pembuatan dari awal sampai nanti diterapkan kepada siswa. Ini di sini udah saya letakkan di dalam link drive. Ini yang seri yang pertama, pembuatan video pembelajaran interaktif. Ini nanti Bapak Ibu bisa cek di sini. Kemudian nanti selain ada tutorialnya, nanti Bapak Ibu bisa juga menyimak videonya. Nanti untuk yang seri kedua ini, yang seri penguatan literasi numerasi berbantuan teknologi juga nanti akan saya masukkan ke dalam blog. Untuk link blognya akan saya share di link chat ya Bapak Ibu ya. Nanti Siap, Google Sites mantap saya, Anto. kemudian blognya ada di sini. Oke. Saya copy dulu.
Oke. Nah, untuk link Google Site-nya nanti terkait yang pertanyaan Pak Yogi terkait tutorialnya ya Pak ya. Baik PowerPoint, pembuatan PowerPoint, kelas poin, dan pemanfaatan PMM-nya, serta pembuatan soal berbasis 3 dimensi akan saya taruh di drive di blog saya. Seperti itu. Bagaimana Pak Yogi? Ada yang masih belum terjawab? Siap, mantap, Panto. Alhamdulillah, siap. Makasih. Mungkin Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, silahkan. Oke, sudah tidak ada lagi ya. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, Pak Anwar mungkin mau memberikan tanggapan atau saran. Oke, ya terima kasih Panto. Alhamdulillah tanpa terasa kita sudah 1 jam nih ya. Mudah-mudahan walaupun singkat, padat, bermanfaat. Mungkin nanti kalau ada, saya pikir Bapak Ibu guru yang pengen ada tindak lanjutnya seperti Pak Yogi tadi, bisa komunikasi lah dengan Pak Anto langsung ya. Demi untuk bagaimana pembelajaran kita di sekolah kita masing-masing biar meningkat. Ya, yang kedua yang ingin saya sampaikan, mungkin dari sekolah komunitas apakah SMA Bina Nusantara atau SMA Jagakarsa, bila ingin mengadakan Zoom seperti ini, insya Allah Pak Anto siap Panto ya? Siap Pak, siap. Ya, nanti dikonfirmasikan saja melalui kepala sekolahnya masing-masing ke saya. Nanti akan kita bantu, kita layani apabila memang memerlukan. Nanti linknya juga kita siapkan dari sekolah ya. Untuk yang dari SMA Jagakarsa maupun dari SMA Bina Nusantara. Atau dari sekolah lain nanti yang sudah ada hadir perwakilan di sekolah di Zoom ini, apabila ada nilai-nilai yang positif, yang baik, bisa kita berbagi ya. Bisa juga mungkin antar sekolah, bisa juga kita bareng-bareng 4 sekolah gitu ya. Ini baru permulaan ini, baru 2 sekolah. Kita berharap nanti dengan Binus, dengan Jagakarsa, supaya berbagi kebaikan di sekolah komunitas betul-betul berkesinambungan ya. Yang terakhir yang ingin saya pesankan, insya Allah kepada Bapak Ibu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, besok insya Allah kita ada pertemuan untuk penandatangan MOU sekolah komunitas. Diharapkan bisa hadir ya Bapak Ibu dari sekolah Bina Nusantara maupun Jagakarsa. Nanti undangannya akan kita kirim. Ya, tempatnya di SMA Hang Tuah. Kalau nggak salah pukul 9 ya. Itu sementara informasi yang saya berikan. Mudah-mudahan sesuai dengan judul kita bahwa sekolah komunitas berbagi kebaikan bisa berkesinambungan, berkelanjutan. Saya pikir demikian. Terima kasih dan saya mohon maaf ya. Mohon maaf sekali lagi ya. Atau dari SMA Binus atau Jagakarsa ada yang mau disampaikan, silakan Bapak Ibu. Pak Anwar, Siap Bu, siap. ya, Wiki, ya? Pak, maaf mohon izin Pak untuk besok Binus kayaknya nggak bisa hadir ya Pak, Iya, karena kita kan ada ANBK SD sama Masih kita ada meeting dengan pengawas yang SMP Pak. Gitu ya, gitu Iya ya. di 161. Atau gini aja kali Gimana, ya, Pak? nanti bisa dikirim perwakilannya untuk mengambil dokumen ya, untuk tanda tangan ya. Apa namanya? MOU gitu loh, sekolah komunitas. Nanti bisa diwakilkan gitu. Maaf Pak, kalau boleh tahu besok itu jam berapa kira-kira? Jam 9. Jam 9 kita mulai di Hang Tuah gitu. Oh, Hang Tuah. Oh, Di enggak di dekat 47 ya Pak ya? Kita gantian Bu, kemarin di 47 tanggal 30, besok di Hang Tuah gitu. Oh gitu, Ya, jam biar kita 9 nih sih ya. ya setara lah ya. Kalau memang ada halangan Bu, bisa dikirim perwakilannya gitu. Setiap sekolah kan dua Perwakilannya ini orang. Pak, perwakilannya kita kan cuma berdua. Jadi yang gitu satu ya. itu ANBK, satu lagi meeting dengan Bu Pesta Pak, gimana tuh? Iya. Atau gini aja nanti, nanti kita komunikasi Ibu ada di mana gitu ya. Kemudian nanti supaya nanti MOU-nya nih dalam 1 pekan ini bisa jadi gitu. Karena kita atau kan ini buat aja Pak, nanti kita ke 47 aja kali ya. Kalau misalkan memang sudah ditanda tangan semua, kan MOU-nya ada di 47. Jadi ke 47 aja gitu ya. Oh, boleh gitu ya. Terus ya, oke. Terima kasih Bu Ike ya. Iya Pak, sama-sama. Dari Jagakarsa mungkin ada yang mau disampaikan, silakan.
Ya, Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya, Silakan Pak. saya Mangga. mewakili Jaga Karsa nih Pak ya. Mohon maaf Ya. sebelumnya mungkin tadi juga agak telat info, maksudnya kan memang ke saya sendiri pun kepala sekolahnya mendelegasikannya ya sudah masuk nih. Iya, iya. Tadi saya sudah mengikuti dan alhamdulillah ini barang baru buat kami sebenarnya Pak ya. Iya, iya. Ya mungkin nanti kami mohon kesediaannya dari pihak SMA dalam hal ini 47 mungkin diwakilkan dengan Pak Hardianto nanti Ya, mungkin siap. ada kelanjutannya nih Pak. Insya Allah Mohon siap, izin siap, dulu, Pak. siap. Nanti kita Siap. coba kondisikan dengan rekan-rekan yang lainnya kapan siap. diizinkan untuk itu. Karena ini ya buat kami barang baru gitu ya. Ya, insya Allah kita siap baik online maupun offline. Ya, alhamdulillah. Nanti kita sepakati waktunya. Insya Iya, Allah. Siap. alhamdulillah Pak. Dan untuk agenda besok, insya Allah ya mungkin saya yang jelas Pak ya, mudah-mudahan kepala sekolah juga berkenan tidak ada halangan dalam hal ini ya. Sekaligus silaturahmi ke sana ya. Siap. Mudah-mudahan kita bisa tatap muka langsung Pak. Iya, siap. Untuk Jaga Karsa sendiri insya Allah besok hadir Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Yadi ya. Ya, sama-sama Pak. Kepada kepala sekolah dan wakilnya. Nanti undangan kita kirim via kepala sekolah dan wakil. Ya, udah jadi kayaknya. Undangan dari Hang Tua. Oke. Saya pikir demikian cukup. Terima kasih. Mungkin dari Pak Teguh ada yang mau disampaikan dari Hang Tua? Monggo Pak Teguh. Atau udah lumayan banyak ini. udah cukup ya. Insya Allah bisa ketemu kita insya Allah besok ya Pak Teguh ya. Siap. Ya. Baik, saya pikir demikian Pak Anto. Ya, saya kembalikan ke Pak Anto. Mudah-mudahan ini praktik baik bisa berkelanjutan lah untuk kebaikan kita semua. Baik. Ya, kembali Pak Anto. Terus yang kedua Pak Anto, mohon maaf karena ini untuk laporan sekolah komunitas sudah diambil gambarnya ya semuanya. Sudah Pak, sudah. Ya, nanti kan ini bisa kalau mau foto boleh tolong open kameranya nggak Pak? Oke. Boleh foto semuanya, buka kamera. Pada Bapak Ibu guru teman-teman supaya nanti fotonya jelas gitu dibuka ini apa? On cam semua. Ini untuk buat laporan PKKS juga ini kita. Ya. Buat laporan PKKS kita sudah jalan sekolah komunitasnya. Mohon Bapak Ibu foto ya Bapak Ibu ya. Ya difoto. Nanti kita bagi-bagi ininya, informasinya ya. Mohon open kameranya Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu, kameranya mohon dibuka. Ya. Ya, kayaknya belum semua Panto ya? Belum, Pak. Ya, minta tolong dong. Ya. Yang belum buka kamera. Pak Yakin, ada Pak Yakin, Pak Aris, Pak Bapak atau Bu, Farel Sibarani, Pak Bapak atau Ibu, Fikri, Pak Fikri. Ada? Ya. Yang dipikir betul. Saya ambil videonya ya Pak. Iya silakan Pak. Fotonya 1. Ya silakan Pak Anto, monggo. 2, 3. Oke. Ya. Yang kedua udah? 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Panto dan semuanya. Mudah-mudahan ini kita bisa pakai untuk laporan PKKS ya. Baik, terima kasih. Bulan November sudah mulai. Ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir. Semoga pertemuan kali ini bisa membawa manfaat dan berdampak untuk sekolah Bapak dan Ibu semua. Kami akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu. Izinkan saya untuk mematikan link Zoom-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya.